Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, kita ketemu kembali ya. Dengan apa di minggu lalu kita beberapa materi sudah kita ajarkan, tapi sebelum saya menyampaikan pembelajaran seperti biasa, nanti kita berdoa, kemudian seperti yang dilakukan sehari-hari, kita ada literasi mengaji bersama. Langsung saja ya, silakan. Ketua, siapa ketua? Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
terima kasih ya. Kalian sudah berdoa sekaligus mengaji literasi bersama. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi seperti biasa, biasanya kan kalau ice breaking dilakukan oleh guru, tapi Bapak enggak kali ini. Jadi Bapak mencoba semua siswa itu punya keaktifan tersendiri, menyampaikan apa yang menjadi pemikiran sehingga bisa mengajak kawan-kawannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ya sebelum dilakukan proses pembelajaran. Salah satunya adalah permainan game-game kecil atau disebut dengan ice breaking. Nah, dalam kegiatan ice breaking ya, ini kan dari beberapa pertemuan minggu kemarin, ini Bapak acak nih siapa, ayo hari ini si A, besok si B dan seterusnya. Kalau hari ini ya, silakan siapa yang mau maju ke depan ya, Bapak nggak panggil nih si A, si B. Biasanya Bapak, ayo dengan nama ini maju ke depan untuk melakukan ice breaking. Nah sekarang enggak, coba siapa yang mau? Siap, terima kasih. Ya, silakan maju ke depan. Halo semua. Hai. Sebelum memulai pelajaran dan agar lebih fokus ke materinya, kita akan main ice breaking. Contoh ice breakingnya seperti ini. Kalau saya bilang pagi, itu kalian tepuk sekali. Jika saya bilang siang, itu kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang sore, itu tepuk tangannya 3 kali. Dan yang terakhir, kalau saya bilang malam, itu jangan tepuk tangan ya. Jadi harus fokus. Ini temponya harus cepat, jangan lama ya. Oke, kita mulai sekarang aja. Fokus. Fokus. Perlu demonstrasi tidak? Perlu latihan tidak? Langsung? Oke, siap. Pagi, sore, siang, malam. Jadi harus fokus ya. Ayo. Sekali lagi, sore, siang, sore, malam. Sekali lagi. Kayaknya kalau ada kesalahan enaknya dikasih sanksi nih. Ya. Nanti dikasih hukuman ya. Nanti dikasih hukuman. Oke, jadi kalau yang kalah harus maju. Sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Nggak konsen ya? Hah? Gimana? Sekali lagi ya? Sekali lagi. Harus konsentrasi ya. Karena apa? Kalau nanti kita lama dalam kegiatan ice breaking, kapan kita mau belajar? Ya. Ayo, ulang lagi. Pagi, sore, siang, malam. Nah. Oke, terima kasih ya. Beri aplaus untuk kawan kalian yang sudah memberikan ice breaking. Mudah-mudahan kita semangat dengan pembelajaran. Dah, terima kasih ya. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa, Bapak akan ada absensi ya. Dan tahun ini absensi online. Jadi nanti begitu Bapak panggil satu persatu cukup acungkan jari ya. Siapa yang hari ini tidak hadir, sebutkan saja dan alasannya kenapa ya. Di sini absensi, kemudian mata pelajaran kelas 11 TJKT 3. Ade Lindawati hadir. Kemudian ada Agung. Siap. Agustia hadir. Kemudian ada Amelia. Siap. Amelia Azahra Lutfia. Siap. Ada. Kemudian ada Devi Febriani.
siap hadir. Bina Asmara, Eko Saputro, oke, kemudian ada Eva Aulia, siap. Kemudian ada Fendi Pangestu, Hengki Nurun, Iwayan Dino Pratama, mana Iwayan Dino? Ada informasi? Izin Pak. Izin? Ya, Ya. karena ada acara. Oke, siap. Izin. Oh iya, tadi di grup guru kan kalian tidak diperkenan untuk membawa handphone ya. Tapi orang tua wali menyampaikan bahwa Iwayan Dino ada keperluan terkait dengan pura ya di daerahnya ya atau di rumahnya. Ica Rianti, Sakit Pak. Rianti sakit apa nih Ica? Sakit gigi Pak. Sakit gigi. Udah berapa hari? Nggak tahu Pak. Kemarin masuk sekolah. Kemarin sekolah. Bawa surat apa keterangan dari grup Dari grup Pak. tadi pagi ya? Iya. Oke, kemudian Isnawati hadir, ada M Habis Ridwan, siap. Melsa Aulia Sakit Pak. sakit, Ya. Melsa sakit. Kita apa ini? Sakit kakinya Pak. Kemarin masuk? Kemarin Pak. Kemarin skip. Paskib, kelelahan kali. Ada Muhammad Rifa, kemudian Muhammad Arif hadir, Muhammad Rengga Yusuf, siap. Muhammad Rehan Setiawan, oke. Nadira, oke. Kemudian ada Nova Nijaria, siap. Ada Pinot Nando, iya, hadir. Kemudian ada Putri Nabila, ya. Kemudian ada Rahman Dini, iya. Kemudian ada Rahma Wulandari. Sakit Pak. Banyak yang sakit deh. Ini sakit apa? Oh, pemulihan operasi yang minggu kemarin, ya ingat. Nggak masuk juga. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Khususnya si Rahma Wulandari dan beberapa teman kita yang atau teman kalian yang posisi tadi katakan sakit gigi atau sakit kaki ya. Kemudian ada Rehan Mulyadi hadir, ada Raima Nistianti, oke. Rizky Hermawan, siap. Kemudian ada Rumesa Andana. Sakit Pak. Baik. Bawa surat apa keterangan di grup tadi pagi atau tadi malam? Di grup Pak tadi pagi. Tadi pagi. Menjelaskan sakit apa ini? Kecapean dia Pak katanya. Setelah Pas skip. latihan basket Ya. di hari pertama apa yang di lapangan Sidomul ya? Langsung ya. Tapi nanti ada kegiatan basket lagi nggak di lapangan Sidomul ya? Tidak, hari ini libur. Hari ini libur. Ya. Siva Octavia hadir. Kemudian ada Windy Jaya Kusuma hadir. Terakhir Jara Sapana Saputri. Oke, siap. Terima kasih. Berarti hari ini yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5 siswa. Dari total keseluruhan di sini 33 peserta. Ya. Sini catatan mengajar langsung saja saya isi ya terkait dengan integrasi AI itu aja. Kemudian siap. Ini sudah saya absen karena dalam absensi ini langsung dipantau oleh kepala sekolah ya. Kita dalam pembelajarannya dipantau oleh kepala sekolah. Nah, sehingga hari ini saya sendiri ngajar apa nih gitu. Semuanya fokus ya. Fokus.
Ya, kita akan mulai pembelajaran ya terkait dengan pembelajaran di sini pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial ya. Buku seperti biasa ya dipegang pulpen. Sebelum melakukan proses pembelajaran ada beberapa video yang nantinya ini kenapa? Telat. Ya sini aja sini. Udah. Kamu katanya sakit, memaksakan diri untuk masuk sekolah. Hah? Tasnya ditaruh. Ya, tasnya ditaruh. Ya, situ aja nggak apa-apa lah. Aman. Kemudian ambil bukunya. Kita mau melakukan proses pembelajaran. Saya agak dipercepat waktu, khawatir nanti sebelum kita selesai baca ya. Kita utamakan ketepatan waktu ya. Sudah ya. Ya, ini judulnya kita masuk ke modul 2. Kemarin ada beberapa pembahasan yang sudah saya sampaikan terkait pelajaran mata pelajaran pilihan. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke materi hari ini? Tidak ada? Aman? Aman ya? Ya, jangan diem-diem baik, lapar atau gimana kamu ini? Nah, lanjut. Yang pertama, sebelum melakukan proses pembelajaran, ini kita simak dulu ada apa itu AI ya. Ini saya ambil dari referensi link YouTube. Kemudian kalau saya lihat itu pembuatan YouTube-nya juga menggunakan AI ya. Ya, kita simak sama-sama. Hai semuanya, selamat datang di channel Bahas AI. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang super seru dan penting banget. Apa itu AI dan kenapa kita harus peduli? Yuk kita mulai. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir dan belajar manusia. Kalau otak manusia bisa belajar dari pengalaman, AI juga bisa, tapi lewat data. Contohnya AI bisa belajar mengenalin wajah kamu, ngertiin suara kamu, bahkan bantu nyari jalan tercepat ke rumah kamu lewat Google Maps. Singkatnya, AI adalah otak digital yang terus berkembang. AI itu ada beberapa jenis nih. 1. ANI, Artificial Narrow Intelligence. Paling umum, contohnya Siri, Alexa, Google Translate. 2. AGI, Artificial General Intelligence. Setara otak manusia, masih tahap pengembangan. 3. ASI, Artificial Super Intelligence. Lebih canggih dari manusia, ini masih teori. Tapi serem juga kalau jadi kenyataan. AI itu udah ada di mana-mana loh. Nih beberapa contohnya. 1. Keseharian. AI bantu nyusun jadwal, jawab pertanyaan sampai ngasih rekomendasi film. 2. Kesehatan. Deteksi penyakit lebih cepat dan akurat. AI bisa bantu analisis ronsen, bahkan prediksi risiko kesehatan. 3. Transportasi. Mobil otonom, seperti Tesla, itu semua pakai AI buat nyetir sendiri. Gokil banget kan? 4. Industri dan pabrik. Robot pintar bantu produksi barang, ngecek kualitas, sampai prediksi kapan mesin rusak. 5. Bisnis dan keuangan. AI bisa analisa pasar saham, bantu customer service, bahkan nulis laporan otomatis. 6. Pendidikan. AI bantu personalisasi pembelajaran. Anak-anak bisa belajar sesuai gaya mereka masing-masing. Tapi nggak semuanya indah, ya. AI juga punya tantangan besar, kayak risiko hilangnya lapangan kerja, bias data yang bisa bikin AI nggak adil, masalah privasi dan penyalahgunaan teknologi. Makanya penting banget buat kita paham dan bijak pakai AI, bukan cuma asal pakai aja. Di video selanjutnya, kita bakal bahas AI yang lebih banyak. Sampai jumpa di konten Bahas AI berikutnya. Alhamdulillah. Kita sekilas, walaupun dengan hitungan nggak sampai 3 menit, pembelajaran menggunakan video terkait dengan masalah AI, ya.
Bisa nggak kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari video ini? Silakan, ada yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajaran video ini? Ayo. Siap, terima kasih. Nama Siva. Oke, silakan. Siva lengkapnya? Siva Octavia, Pak. Siva Octavia. Ya, silakan. Berdiri, berdiri. Jadi yang bisa saya simpulkan dari video tadi terkait AI, yaitu AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus dan untuk pembuatan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Betul, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Siva. Ada yang lain yang mau menyampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini? Kalian melihat video sekilas 3 menit nggak sampai tapi penuh dengan makna, ya. Beri aplaus untuk si Siva Octavia. Ada yang menyampaikan lagi terkait dengan kesimpulan pembelajaran video hari ini? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita next di slide berikutnya, ya. Kemudian di sini ada beberapa definisi, tujuan dan kunci atau konsep kunci. Apa itu AI? AI atau bisa disebut dengan artificial intelligence atau bisa juga dengan kecerdasan artifisial, ya, dimana definisinya adalah rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas, ya. Jadi kalian mungkin dalam keseharian pernah dong menggunakan yang namanya AI, ya. Mungkin menggunakan dalam dunia genggaman handphone kalian masing-masing. Apa yang mungkin menjadi permasalahan secara pribadi, ya kan? Cobalah saya minta tolong dengan AI, apa sih solusinya dengan permasalahan saya pribadi. Karena kemarin ada beberapa kelas 12 kemarin ini ya, terkait dengan mata pelajaran bidan juga, Bapak minta, karena setiap peserta itu kan atau setiap manusia pasti punya masalah, betul? Nah, Bapak minta, coba nak, hari ini kamu punya masalah apa? Curhat. Biasanya kalau curhat dengan sesama teman, malu. Apalagi dengan orang tua, lebih malu, ya kan? Tapi kamu punya masalah, bagaimana caranya untuk curhat tersebut? Nah, gunakan teknologi yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada, curhat. Mereka curhat beneran. Jadi apa yang memang menjadi pemikiran pada saat hari itu, masalah-masalah mereka sampaikan. Nah, setelah dia sampaikan terkait dengan masalah penggunaan teknologi yang berbasis AI, di situ memberikan solusi. Akhirnya mereka, oh iya Pak, dengan seperti ini saya tahu solusinya. Terima kasih atas penyampaian yang Bapak berikan. Mudah-mudahan ini akan saya kembangkan kembali. Bukan berarti AI ini sebagai pedoman hidup kita. Karena apa? AI juga bisa juga salah. Tidak selamanya benar, ya. Nah, nanti Bapak akan tunjukkan nih, Bapak punya sebelum ngajar mata pelajaran pilihan, waktu kegiatan ulang tahun di SMK di Tama, pernah tuh buat lagu, pernah dengar nggak? Lagu SMK yang di Tama, yang intinya sih jujur buatan Bapak secara skripnya, tapi Bapak minta bantuan AI. Tetapi di dalam pembuatan kata-katanya, kalimat tersebut, ya, itu Bapak revisi sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran Bapak. Setelah itu Bapak kolaborasikan dengan musik, ada salah satunya Suno, ya. Setelah itu saya gabungkan, kebetulan Bapak ini suka lagu rock, ya, suka lagu rock. Akhirnya saya kembangkan dalam bentuk lagu, dan ya alhamdulillah bisa dinikmati, ya. Itu sudah berjalan di sekitaran di bulan Januari kemarin. Kalian di kelas 10 ya? Ya, kalian nggak ketemu dengan saya.
Oke, lanjut saja. Yang kedua, di situ ada tujuan praktisnya, ya. Tujuan praktisnya membuat sistem yang bisa menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti misalkan persepsi visual, kemudian ada pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan bahasa otomatis. Ya. Kemudian nanti yang ketiga ada konsep kunci. Ya. AI tidak hanya meniru cara berpikir manusia, tetapi menekankan pola efisiensi dan keakuratan dalam mengambil keputusan berbasis data yang telah dikumpulkan. Nah, itu terkait dengan apa itu AI. Mungkin tadi ada beberapa penyampaian yang disampaikan dalam bentuk video, ya kan? Nah, karena kalau secara penjabaran ini sah-sah saja dengan berbagai kalimat, dengan berbagai kata-kata. Tapi kalau sudah mengandung ada unsur AI yang memang di situ tujuannya adalah sama, ini Bapak juga betulkan. Nah, salah satunya tadi siapa tadi namanya? Siva menyampaikan terkait dengan kesimpulannya, ya. Kemudian yang next berikutnya sambil dicatat ya, karena nanti setelah kegiatan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran ini Bapak akan coba evaluasi, ya, berbasis online, ya. Evaluasi berbasis online. Layaknya pada saat kalian melaksanakan kegiatan semesteran, ya. Kalau semester kan menggunakan Android, kita nanti menggunakan perangkat komputer. Nah, silakan sambil dicatat, ya. Siapa tahu nanti dalam pembelajaran hari ini Bapak kegiatan evaluasi muncul tuh sifatnya open book, boleh, karena di sini kan masih ulangan harian, ya, dalam pembelajaran. Jadi apa yang sifatnya nanti saya keluarkan dalam bentuk-bentuk soal itu silahkan, ya, kalian jawab sesuai dengan kemampuan pada saat kalian menyerap penyampaian yang disampaikan oleh saya sendiri atau berdasarkan catatan yang memang sudah kalian terima. Nah, evolusi kecerdasan artifisial, ya. Di sini ada era simbolik, kemudian ada machine learning dan deep learning, ya, di mana era simbolik di situ mengandalkan logika dan aturan eksplisit. Contohnya seperti sistem pakar, ya. Kemudian ada machine learning, ya, atau pembelajaran mesin. Ini menggunakan algoritma yang dapat belajar dari data tanpa harus diprogram ulang untuk setiap tugas, ya. Kemudian ada deep learning. Di situ merupakan perkembangan lanjut dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan, ya, yang dalam dan kompleks, ya. Itu terkait dengan evolusi kecerdasan artifisial. Tidak perlu dicatat semua, boleh kalian ambil poin-poin pentingnya sehingga dalam pembelajaran ini kamu bisa menerima apa yang saya sampaikan pada hari ini. Sudah cukup? Saya next, ya. Kemudian jenis KA. Nah, ini sama dalam video pembelajaran yang tadi disampaikan. Jadi berdasarkan kemampuan untuk jenis-jenis KA ini ada ANI, ada AGI, ada ASI, ya. Coba saya minta tolong di sini ada ketua kelasnya siapa? Mana ketua kelas? Ya. Ketua kelas dibaca ANI. Bisa baca kan? Ya, lanjut. ANI yaitu KA lemah mampu melakukan tugas spesifik dalam domain terbatas. Contoh sistem penerjemah bahasa. Sudah? Boleh semuanya sekalian? Yang kedua AGI, KA setingkat manusia yang bisa melakukan tugas intelektual apapun, diperkiraan tercapai 2040. Yang ketiga adalah ASI, melampaui kognitif manusia hampir di semua bidang, diperkirakan tercapai 2060. Oke, ya. Terima kasih.
Ketua kelas sudah membacakan terkait dengan jenis-jenis KA berdasarkan kebutuhannya, ya sesuai dengan video pembelajaran tadi. Di situ ada ANI, ada AGI, ada ASI, dan di situ sudah dipaparkan dalam penjelasan ya bahwa ANI di situ KA atau kecerdasan artifisial lemah mampu melakukan tugas spesifik dalam domain terbatas. Contohnya adalah sistem penerjemah bahasa. Ya, dia punya kelemahan terhadap dari jenis-jenis KA. Kemudian yang kedua ada AGI. KA setingkat manusia yang bisa melakukan tugas intelektual apapun. Sangat luar biasa ya dalam perkembangan teknologi ya. Ini KA ini setingkat dengan manusia. Artinya apa? KA itu bisa berpikir apa yang menjadi layaknya manusia. Kemudian yang terakhir di sini ada ASI, melampaui kognitif manusia hampir di semua bidang. Ya, ini kalau sudah melampaui kognitif manusia hampir semua bidang, ya, ini jangan-jangan manusianya malah kalah secara pemikiran dengan AI, gitu ya. AI apa AI ya? AI apa AI? Bacanya? AI. Oke, alhamdulillah. Ya, next, ya. Kemudian jenis-jenis KA berdasarkan fungsionalitasnya. Di situ berdasarkan fungsionalitasnya ada gimana? Oh, boleh ke UKS saja. Silakan. Kenapa? Kamu sakit? Maaf. Nggak usah masuk, langsung ke UKS saja ya, ditemenin. Nanti kalau kamu di sana ada yang jaga, kamu kesini lagi. Tapi kalau nggak ada, kamu standby di sana nggak apa-apa. Bapak izinkan. Nama? Devi? Febriani. Temannya siapa? Dina Asmara. Oke, siap. Ya, lanjut. Di sini ada bagaimana cara kerja A, ya. Bagaimana cara kerja KA. Ya, kecerdasan artifisial. Di sini ada input, kemudian ada proses, ada output, atau bisa disebut dengan masukan data, kemudian diproses seperti elemen komputer, ya. Input, proses, kemudian output. Kan kalau misalkan kalian menggunakan komputer, di situ inputnya apa? Misalkan dalam pengetikan, yang ketik. Kemudian diproses. Prosesnya apa? Misalkan ditebalkan, kemudian dibuat rata tengah. Kalau misalkan dalam bentuk teksnya rata kanan kiri supaya teksnya menjadi rapi itu bagaimana? Outputnya apa? Ya di layar monitor kelihatan. Kemudian dicetak dalam bentuk dokumen. Itu output. Jadi sistem kerjanya ya untuk KA ya atau cara kerja KA di situ ada input atau masukan data. Nah, salah satunya yang mungkin sering kalian gunakan apa nih terkait dengan penggunaan AI? Apa? Kan kalian katanya sering menggunakan apa AI? Ya, siapa yang pernah pakai dalam kehidupan sehari-hari? Secara otomatis cara kerjanya di sini ada kalian memasukkan data, kemudian akan diproses dan akan ada hasilnya atau keluaran atau output. Siapa yang pernah? Ngaco? Yuk, gak apa-apa. Ya, siap. Terima kasih. Siapa namanya? Nova. Ya, kamu pernah menggunakan AI? Pernah, Pak. Pernah. Apa yang kamu masukkan data itu? Terkait materi pelajaran, semisal saya kurang mengerti tentang pelajaran yang disampaikan, saya nanya sama ChatGPT, Pak. Contohnya, misal apa? Contohnya kayak materi kejuruan. Terus? Terus materi-materi pelajaran lain yang umum kayak IPA, bukan IPA sih, IPAS, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, sama matematika, rumus-rumusnya juga semuanya lengkap ada di sana, Pak. Oke, sehingga dari materi-materi yang
tidak kamu ketahui atau belum paham dengan guru bidang studi yang pernah diajarkan, terus kamu melakukan proses pembelajaran lebih ya sesuai dengan kemauan kalian kamu ya. Iya, Pak. Nah, sehingga kamu dapat paham tuh terkait dengan apa yang dijelaskan terkait dengan AI. Iya, Pak. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Beri aplaus untuk si Nova ya. Dia sudah memberikan tanggapan terkait dengan penggunaan AI ya. Nah, artinya si Nova ya di situ melakukan proses masukan. Salah satu contoh Nova. Contoh misalkan kalau tadi kan secara garis besarnya kamu memasukkan data sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di kelas. Contohnya apa? Misalkan apa yang kamu ingat? Apa? Misalkan masukin apa? Rumus matematika Rumus-rumus matematika. Kemudian sama rumus fisika. rumus fisika. Ada lagi? Sudah. Oh, yang paling susah ya, dianggap paling susah. Tapi ketemu ya, kamu dapat mengerti ya. Siap. Ada yang lain? Ngacung? Ya? Ada? Gak apa, kita hari ini belajar santai kok. Ya, yang penting pembelajaran hari ini ada nih beberapa informasi terkait dengan pengetahuan ataupun nanti keterampilan karena kita akan praktek nih. Ada? Gimana? Ada? Ya sudah, ya. Lanjut. Itu cara kerja KA ya. Saya ulang lagi, di situ ada input, ada proses dan ada output ya. Next, kemudian di sini karakteristik utama KA ya. Di situ dalam karakteristik KA ada belajar dari data. Semakin banyak data, semakin baik. Artinya apa? AI kalau misalnya ditanya langsung jawab. Secara detailnya mau diberikan penjelasan, dia akan menjelaskan yang lebih secara detail lagi karena setiap jawaban mungkin kita nggak sesuai nih dengan harapan kita. Ya, pernah kan kamu nanya terus kok nggak cocok nih? Tanya lagi. Makanya di situ semakin banyak data, semakin baik dia akan memberikan secara detail terkait dengan masalah penggunaan AI. Ya. Kemudian yang kedua ada adaptasi, belajar dari pengalaman dan kesalahan. Jadi karakteristik utama KA ini berdasarkan pengalaman. Ya, dia akan selalu memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga ada bekerja dengan algoritma, proses sistematis untuk prediksi, dan yang terakhir ada pengenalan pola, temukan hubungan kompleks dalam data. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya, alhamdulillah ya. Di sini ada beberapa slide lagi, 2 lah kurang lebihnya. Penerapan KA di berbagai bidang. Di sini ada ekonomi dan bisnis, ada di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang industri. Seperti yang tadi disampaikan dalam video pembelajaran yang pertama saya tampilkan, ya, sehingga kamu dapat memahami penerapan KA. Nah, karena kita di dunia pendidikan, tentunya KA ini digunakan nanti dalam prakteknya, ya, dalam proses pembelajaran. Kita bagaimana nih mengembangkan pembelajaran yang kita mau. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan oleh si Nova, ya. Nova menyampaikan terkait pembelajaran yang kurang dimengerti pada saat guru memberikan materi, ya. Kemudian dia lebih ingin tahu lebih dalam bagaimana secara detail terkait dengan informasi yang diberikan di dalam kelas, ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan, ya. Itu untuk penerapan KA di berbagai bidang. Kemudian di sini ada contoh perangkat dan aplikasi KA. Nah, di sini ada asisten virtual, ada Siri, ada Google Assistant, ada Alexa,
ya, ada pembuatan konten, ada copy, ada AI, ya, ada synthesia, kemudian desain grafis. Pernah kalian menggunakan Canva? Nah, artinya Canva udah berapa tahun yang lalu sih yang kalian gunakan? Sejak SMP kah? Di SMP sudah pernah menggunakan Canva buat apa? Buat presentasi. Ya. Ya, dia berupa template. Ya, berupa template, kita tinggal memasukkan apa yang kita inginkan sehingga ada hasil yang menurut kita ya bagus lah. Karena apalagi Canva ya di sini sangat banyak template-template ya terkait dengan penggunaan yang mungkin kalian akan ambil. Kemudian ada manajemen proyek, ada Asana ClickUp. Nah, ini pembuatan musik ada Suno dan Udio. Nah, ini yang pernah Bapak coba ya. Bapak pernah nyoba menggunakan aplikasi Suno. Kalian pernah nyoba belum? Belum, nggak tahu ya. Ya, kapan-kapan lah. Karena kita waktunya terbatas sekarang jam 8.30. Nanti kita waktu pergantian jam. Lain kali Bapak coba akan sampaikan bagaimana cara pembuatan musik. Tapi kalau untuk menampilkan, oke lah ya. Dan di sini komponen utama sistem KA. Di situ ada perangkat keras. Artinya apa? Ya, KA itu ada perangkat kerasnya dan perangkat lunak. Ya, di sini ada CPU, GPU, TPU, sensor dan aktuator. Kemudian perangkat lunaknya ada algoritma, ML, kemudian sensor flow, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan penjelasan kecerdasan artifisial. Ya. Nah, ini salah satu tadi Bapak coba tampilkan ya terkait dengan penggunaan Suno. Nah, ini sebentar ya, nggak apa-apa. Biar kalian nanti terinspirasi. Salah satunya SMK Yaditama. Ini kita punya channel sendiri. Kemudian di sini, nah ini kayaknya sih ini kayaknya hanya dikasih judul SMK Yaditama. Nah, ini yang edit siswa kita. Tapi kalau yang buat lagu AI. Tapi saya coba ya lagu ini katanya saya perbaiki ya sesuai dengan apa yang dari pemikiran saya. Coba dengarkan dulu. Itu editingnya yang membuat video ini.
Nah, ya, keren nggak? Yakin? Pengen nggak kalian buat seperti ini? Hah? Pengen? Gampang, ya. Yang penting kamu rajin sekolah, ya. Ikuti apa yang menjadi penyampaian Bapak Ibu Dewan Guru. Insya Allah nanti saya akan berikan triknya bagaimana, ya. Ini salah satunya menggunakan AI. Saya pakai ChatGPT. Ya, saya minta. Terus ada beberapa kalimat yang mungkin saya secara pribadi nggak sesuai, ya kan? Karena tadi konsepnya adalah KA itu tidak selamanya benar kan? Sehingga kalimat-kalimat tersebut saya coba saya ubah. Nah, setelah saya ubah, saya integrasikan dengan Suno AI, ya, dan ada beberapa pilihan jenis style musiknya. Nah ini bapak, ini versi bapak itu suka, itu kan lagu rock ya, rock metal. Sehingga bagaimana nih salah satu pembuatan bapak ini kena di para pendengar dan yang melihat ini. Alhamdulillah dapat antusias. Bapak kepala sekolah juga sangat mengapresiasi hasil karya. Ini sebuah produk yang mana bisa diimplementasikan, ya, kemudian dipublish. Nah ini saya publish dalam bentuk YouTube, ya. Nah, saya dibantu oleh tim kreatif, ada multimedia pada saat itu, pembelajaran di luar jam sekolah. Setelah pulang sekolah, mereka itu pulang sampai jam 5, kadang setengah 6 belajar di sini, ya kan? Dipandu saya, dipandu Pak Dwi. Oh ini kurang begini, ini harusnya begini gitu, ya. Nanti next lah ada pembelajaran yang mungkin sifatnya menyenangkan. Nah ini salah satu pembelajaran yang menyenangkan karena apa? Ada hiburannya. Ya musik itu kan hiburan toh, ya. Sehingga kamu menikmati dengan rangkaian kata-kata, kalimat dan diiringi dengan musik menjadi enak untuk didengar. Oke ya. Nah sip. Oke, sampai di sini pertemuan pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ya, ada kesimpulan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, ada dari awal hingga akhir. Karena kita ada refleksi untuk mengerjakan soal. Ya, silakan. Ya. Apa nggak tunjuk nih siapa yang mau saja? Kita mau coba menyimpulkan. Sehingga apa nih yang kamu dapat hari ini? Jangan sampai saya menyampaikan beberapa penyampaian tapi nggak dapat sama sekali, ya, rugi nanti. Ada? Oke, siap. Kok kamu terus yang lain? Ada? Siapa? Yes, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Jadi pembelajaran hari ini yang dapat kita ambil yang pertama itu tentang AI, yaitu pengertiannya itu apa, terus juga ada penerapannya, terus ada kelebihan juga ada kekurangannya, terus tentang jenis-jenisnya juga. Sudah? Itu yang kamu dapatkan? Ya. Oke, terima kasih. Nama Siva, ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini
Yang lain, ayo fokus yang lain. Nggak ngantuk kan? Ya, yang lain fokus. Jadi mudah-mudahan Bapak berharap nih ada nih beberapa, walaupun tidak 100%, beberapa poin yang kamu dapatkan sehingga kamu dapat mengimplementasikan. Yuk, sekarang kita coba untuk praktek saja ya. Hidupkan semua komputer yang ada di hadapanmu masing-masing. Ayo, silakan. Sudah? Sudah? Oke ya. Bapak kasih contoh nih. Misalkan ini kita integrasikan contoh Bapak punya foto. Bapak punya foto nggak ya? Ini foto kepala sekolah kita ya. Nah ini foto kepala sekolah kita, Bapak Wartoyo. Nah nggak apa-apa. Foto ini, kemudian Bapak akan coba buka. Di sini menggunakan ChatGPT, kemudian add foto. Ini bisa dilihat di layar. Nah, foto kita unggah. Itu latar belakangnya pohon. Tetapi kita ada permintaan, misalkan buatkan foto ini dengan latar belakang pelangi. Nah, misalkan catat ya. Buatkan foto ini dengan latar belakang pelangi. Ya. Jadi kita inputkan, kita masukkan. Kemudian ini cara kerja KA ya, atau cara kerja AI. Kemudian kita tunggu karena masih berproses di sini, ya. Nah di sini muter. Nanti apa hasilnya? Kalian boleh sambil buka, ya, buka Google Chrome. Ayo buka Google Chrome. Semuanya buka Google Chrome. Kemudian bisa menggunakan ChatGPT. Ya. Belum pernah ya menggunakan ChatGPT pakai komputer? Selalu pakai handphone? Sama aja sistemnya. Caranya sama. Ayo buka ChatGPT. Ya. Udah? Ya dibuka, diklik. Ya. Ya, silakan. Ya. Bebas, tidak harus foto ya. Tapi kalau misalkan mau foto boleh, ya. Terkait dengan penggunaan AI, ini biar kamu tahu cara kerjanya. Jadi nanti Bapak ya. Atau materi tadi belum lengkap, secara lengkapnya bisa kamu tanya, ya. Tanya ke ChatGPT. Apa? Bebas, artinya kalian
Bapak kasih kemerdekaan untuk berpikir apa yang ada di dalam pikiran kamu masing-masing. Kalian bisa sampaikan, ya. ChatGPT. Boleh, boleh. Artinya apa? Saya akan lihat sejauh mana kalian bisa mengembangkan terkait dengan penggunaan AI. Nah, nih gambar Pak Wartoyo, Bapak Kepala Sekolah kita, ya, yang tadi saya minta dengan latar belakang gambar pelangi, ya, muncul, ya. Artinya apa yang kita minta di situ dia akan keluarkan yang mungkin ada sesuai dengan harapan kita, tapi ada juga kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini pada saat tidak terjadi kesesuaian, maka kita harus berpikir juga kira-kira perintah apa yang harus kita masukkan supaya si AI tersebut bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Gitu ya. Ini jam berapa? Kita sampai jam? Sampai istirahat ya? Oke. Masih ada waktu. Biasanya ada beberapa siswa lain pada saat masuk ruang lab ini, ya, ada foto di picture, ya, tersimpan di picture. Silakan misalkan diambil. Atau kalau misalkan kamu mau foto boleh menggunakan webcam yang ada di, ada di webcamnya ada. Kamu foto sendiri boleh nih. Ini. Nah, diaktifkan, cari. Nih, kalau misalkan mau foto, bisa pakai foto kalian. Nih, nah, ya kan? Kalau mau pakai kamera sendiri boleh. Nah,
Tuh. Ya. Sambil berjalan kegiatan praktek, perhatikan di layar. Nanti kita akan ada refleksi soal, ya. Di situ ada username. Kalau password sama semua. Kalau Dio Fahrul Ramadan ini keluar ya. Nah, coba dilihat. Nanti ini saya ganti. Ada pindahan siswa ya. Ini siapa? Kamu siapa namanya? Rumesa Andana. Nah, ini saya kasih ganti Rumesa. Sudah? Oke. Coba fokus dulu. Ya. Fokus dulu sebelum kita ada kegiatan refleksi. Di sini saya buat username, nama siswa, dan password. Passwordnya YDTM semua besar. Jadi nanti kalian pada saat memasukkan pelaksanaan refleksi, cukup memasukkan username-nya saja. Jangan ketik nama. Oke? Nah, ini saya urut 1 Ade, 2 Agung, 3 Agustian. Kebaca nggak? Nah, ingat-ingat nomor urut kalian ya. Ini Romesa Andanan saya masukkan di yang ke-8 karena posisi keluar. Ada siswa yang keluar, saya masukkan Romesa, ada yang masuk. Nah, udah ingat semua nomor urutnya? Biar nanti sesuai. Pak, nomor 26 itu juga keluar, Pak. Nomor 26 Putri Rizky ini keluar. Nanti abaikan saja. Ramadini pakai 27. Ya. Ramadini 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Udah ya? Udah hafal semuanya, itu saya set. Soalnya ada 20 terkait dengan pembelajaran EA tadi. Silakan sambil praktek apa yang tadi sudah yang menjadi penyampaian ya. Cukup ya, ditutup semuanya. Grupnya ditutup. Sekarang saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Pertanyaannya adalah, pada saat kalian melakukan kegiatan praktek
dengan integrasi AI, ya, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, untuk dari kalian apa yang dapat kamu simpulkan? Ade Lindawati, silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan terkait pembelajaran hari ini dan kegiatan praktek yang kamu gunakan? Silakan. Langsung saja. Ayo. Udah enggak? Ini tentang hari ini kan? Iya, tentang hari ini. Apa yang kamu dapat? Tentang AI sama KA, Pak. Kamu tadi praktek apa? Praktek mengubah latar belakang, Pak. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih. Beri aplaus untuk Ade Lindawati. Ya. Jadi harapan saya, ya, dalam pembelajaran hari ini kamu mampu, kamu bisa, ya, dalam menggunakan AI, ya. Sudah? Kita hari ini mau ujian. Oke, semuanya buka Google Chrome. Semuanya buka Google Chrome. Sudah? Kemudian kamu ketik CBT di addressnya, ya, sudah. Strip SMK Yaditama. Sudah? SMK Yaditama bisa. Enggak ada spasi. Ketiknya yang di atas, di sini paling atas, di address. Oh, di situ, Pak. Ya. Nih, paling atas. CBT strip SMK Yaditama bisa.sch.id.
Ya, itu soal-soal yang tadi ada dalam materi. Rumesa tadi dengan username 8. Mulai. Nomor absen ya, misalkan nomor absen. Oke ya. Ini kamu selesaikan bentuk penilaian terakhir kepada ulangan harian dalam proses kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi bila nanti ada yang mau ditanyakan, soal boleh ditanyakan setelah kalian mengerjakan soal ini ya. Ini harus diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai ya, kalian tutup, komputer dimatikan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Misalkan nggak ada yang ditanyakan, boleh kembali ke kelas. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lanjut mengerjakan soal. Terima kasih.